Halo, kembali lagi bersama gue Seru Munir di Streamlive ya. Kali ini kita akan coba untuk membuat tutorial cara penggunaan menu 4G Studio ya. 4G Studio ini pada dasarnya untuk menggabungkan ya footage dengan audio. Jadi kita punya footage dan beberapa audio kita gabungkan menjadi satu. Oke, kita akan ke layar komputer ya. Oke, di layar ini kita sudah masuk ke Streamlive ya. Dan ini adalah contoh dari salah satu channel yang akan kita garap, yaitu Sufi. Dan channelnya adalah Sufi Al-Habasyah. Di sini ada banyak. Saya coba untuk contohkan satu dulu aja. Dan channelnya adalah ini. Ini sudah ada beberapa yang sudah saya upload ya, otomatis menggunakan 4G Studio. Nah, untuk kali ini sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengkoneksikan channelnya dengan Streamlive ya, agar auto uploadnya bisa bekerja dengan baik. Oke, pertama-tama siapkan dulu footage yang akan kita gunakan dan juga musik yang akan kita gunakan dalam video tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan ya footage, beberapa footage ada 5. Kemudian thumbnailnya juga saya sudah siapkan di sini. Thumbnailnya seperti ini. Dan ini adalah footage-nya. Footage kita ada 17 detik ya. Seperti ini. Lebih kurang 17 detik. Oke. Kemudian untuk audionya saya gunakan ini. Sekitar ada 20 audio. Ini audio terserah teman-teman ya, mau musik, mau apapun. Kalau saya, ini satu audio saya ingin repeat menjadi 20 kali. Makanya saya copy menjadi 20. Oke, kemudian kita balik ke Streamlive. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan library terlebih dahulu. Saya biasanya ke library, kemudian ke menu video, kemudian buat koleksi. Nah, koleksi ini teman-teman berikan nama seperti halnya folder ya. Folder di komputer teman-teman. Saya mungkin Sufi Al-Habasyah 1. Kemudian buat. Nah, sini sudah ada 1 ya. Kemudian kita upload di sini, tambah video, bisa dari Google Drive atau langsung ya. Kalau langsung lebih enak ya. Saya biasa langsung Sufi Al-Habasyah 1. Nah, ini ya. Kemudian footage yang sudah kita siapkan tadi, mana ini, ada 5, kita upload ya semuanya. Nah, ini prosesnya tergantung dari kecepatan internet teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah terunggah ya, 5 video 100%. Kita cek di sini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah footage yang akan kita gunakan. Kemudian kita buat juga thumbnail di sini. Thumbnail yang nantinya akan kita gunakan ke dalam videonya. Sufi Al-Habasyah strip 1 ya. Sama di sini juga kita buatkan foldernya. Nah, terkadang tidak langsung muncul ya. Jadi kita harus refresh terlebih dahulu. Kita cari Sufi Al-Habasyah -1. Nah, ini ya. Kemudian kita upload. Jangan lupa ini foldernya. Jangan sampai salah. Kemudian saya masukkan sini thumbnail yang ingin digunakan. Biasanya urut ya. Jadi footage-nya urut, thumbnailnya juga urut. Jadi biar nanti pas kita membuat resip di 4G Studio tuh otomatis sesuai urutan. Kita tunggu sebentar. Oke, thumbnail sudah. Kita reload dulu ya. Terkadang tidak langsung keluar. Nah, ini ya, sudah masuk. Tinggal kita masukkan musiknya sama seperti tadi.
Tapi musik ini bisa kita gunakan berulang ya. Caranya juga sama, tapi berhubung saya sudah mengupload ya 20 nih. Sufi Al-Habasyah 20. Ini semua, jadi kita akan langsung gunakan saja gitu ya. Nah kemudian teman-teman masuk ke 4G Studio. Ini sudah banyak yang sudah saya kerjakan, cuma dalam hal ini kita coba untuk di Sufi Al-Habasyah. Yang ini ya, ini channelnya. Dan ini sudah mengantri terjadwal, artinya ini adalah resep yang sudah kita buat sebelumnya. Saya mau nyontek lagi, judulnya lupa. Ini nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Yang jadi adalah cara untuk membuat resepnya atau membuat produksi videonya secara otomatis dan juga mengupload secara otomatis beserta judul, thumbnail, deskripsi, dan juga waktu publish. Caranya adalah klik buat resep baru. Sini ada mode normal, batch, seed, dan studio automation. Untuk mode normal nih hanya satu resep, satu video, jadi manual seperti itu ya. Kemudian ada batch, mode batch ini kita tadi kan udah upload 5, kita ingin membuat 5-5-nya langsung dan dijadwal 5-5-nya langsung. Kemudian untuk seed ini mengacak beberapa footage menjadi satu video. Nah itu ya. Kemudian studio automation ini unlimited ya, jadi misal kita ada 10 footage atau 100 footage, 4G Studio akan mengacak urutannya dari 1 sampai 100 secara acak dan mengupload langsung ke YouTube. Itu unlimited number, jadi tidak akan berhenti kecuali kita stop. Dan ini risikonya tinggi kalau teman-teman paham cara menggunakannya silakan. Cuma kalau misalnya teman-teman tidak paham untuk banding dan risiko untuk menjadi konten berulang, jangan gunakan. Kita gunakan yang batch mode saja, kemudian kita lanjut. Ini adalah sumber produksi ya. Tadi kita footage sudah upload 5, maka kita akan cari footage-nya. Sufi Al-Habasyah -1, nah ini. Klik semua, bisa centang satu-satu seperti atau klik ini semua ya. Kemudian musiknya kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kalau saya biasanya sama ya, satu channel audionya sama semua Sufi Al-Habasyah. Nah ini ya, 20 track, oke. 20 track nggak masalah. Nah kemudian di sini kita wajib centang. Kalau misalkan teman-teman punya playlist lain, bisa dicentang seperti ini. Atau klik semuanya jika ingin semuanya. Kemudian jumlah lagu per video bisa ditentukan. Misal kita sudah checklist ada 20, cuma kita mau ambil cuma 15, kita klik sini 15 gitu ya. Kalau saya sini 20 saja, kemudian urutannya acak. Nah kemudian kita klik lanjutkan. Di sesi metadata ini akan kita gunakan untuk upload ke YouTube ya. Ini nama resep, biasanya saya samakan dengan nama channel. Kemudian channel tujuan Sufi Al-Habasyah. Nah penetapan judul bisa gunakan judul yang sama, jadi semua video yang terupload guna judulnya sama. Jadi sini nih Sallallahu Alaihi Muhammad, semuanya sama sini. Misalkan beautiful Sufi powerful zikir to calm apa nih, heart and soul ya, semuanya sama seperti itu ya. Teman-teman gunakan judul yang sama. Kalau misalkan teman-teman pengen judulnya beda-beda, gunakan judul masing-masing video secara berurutan. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa, ada 6. Nanti video 1 gunakan judul yang nomor 1. Kemudian video 2 nomor 2, video 3 judul nomor 3, dan seterusnya. Jika footage melebihi judul, maka akan di-repeat ke atas. Seperti itu ya. Atau bisa acak dari daftar. Nanti ini dari daftar judul, dia akan random acak. Nah, saya lebih suka atur masing-masing berurutan ya.
agar mudah untuk dipantau. Kemudian deskripsi juga sama, bisa sama, atur masing-masing, kemudian bisa acak. Nah, untuk deskripsi dipisah dengan tanda strip 3 kali ya, seperti itu. Tapi saya biasanya tuh judulnya untuk deskripsi sama ya. Kemudian di deskripsi juga kita bisa call variable ya. Di sini ada beberapa variable, yaitu title, judul, kemudian date ini tanggal, musik first ini musik pertama, jadi musik pertama kali yang diputar. Dan juga tidak tertulis di sini ada variable stem. Stem ini untuk membuat seperti timestamp ya. Jadi kalau teman-teman tahu di YouTube itu ada biasanya 001 judul videonya apa gitu. Terus kemudian di menit kesekian judul lagunya apa. Nah, itu pakai timestamp ya. Nah, perintahnya nanti di stem seperti ini. Nah, tapi saat ini saya ingin gunakan title, kemudian ini ya, deskripsinya ini saja. Timestamp itu nanti diambil dari musik yang sudah kita pilih sebelumnya ya. Kemudian kategori bebas, tapi ini ada 3. Saya biasanya blog, people and blog, kemudian lanjut. Nah, kemudian ini thumbnail bisa teman upload satu-satu manual, klik upload kalau mau. Kalau ingin dari koleksi yang tadi kita buat, klik koleksi, kemudian dipilih foldernya. Nanti dia akan urut secara otomatis ya. Kemudian kita klik lanjut. Untuk atur waktu publish, di sini fleksibel, bisa atur jadwal masing-masing video. Ini video 1, 2, 3, sampai 5. Bisa teman-teman atur sendiri, manual, atau otomatis sesuai jadwal ya. Nanti statusnya adalah publish pada tanggal berapa. Misal ini saya di jadwal terakhir nih 27 Agustus, berarti 28 sini ya. 28 Agustus saya biasanya. Kemudian jarak antar video satu dengan video lainnya itu berapa jam. Saya biasanya setiap hari ya, jadi sehari satu, seperti itu. Berarti video pertama tanggal 28, video kedua tanggal 29, dan seterusnya. Kalau jarak setiap 1 jam berarti tanggal 28 jam 4, kemudian ada lagi jam 5, jam 6, dan seterusnya. Nah, ini setiap hari. Kemudian 4G mulai produksi itu berapa jam sebelum jam publish. Saya biasanya 12 jam ya. 12 jam sebelum jam publish dia akan produksi, karena produksi memerlukan waktu sekitar 5 menit. Ini itu mungkin ada delay jika kita punya banyak jadwal. Jadi kita gunakan yang 12 atau 2 jam is okay. Saya biasanya 12, kemudian lanjut. Nah, ini adalah tinjau resepi yang sudah kita buat. Nah, ini adalah judulnya. Ini judulnya sesuai yang kita input. Ya, kemudian ini ada sumbernya, segala macam. Jika sudah oke, kita klik buat video ya. Buat 5 video, klik. Oke, sudah, kita cek Sufi Al-Habasyah. Oke. Ini ada jadwalnya sudah kita buat. Jadi kita tinggal menunggu saja sampai jadwal produksinya berjalan. Kemudian dia akan otomatis produksi dan upload sendiri ke sini. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin langsung, saya ingin langsung saja, tidak ingin menunggu misalkan. Teman-teman bisa klik ini, titik 3, kemudian produksi sekarang. Nanti dia akan produksi dan menjadwal sesuai jadwalnya. Misal ini dia jadwalnya tanggal 26 ya. 26 Agustus harusnya. Oh, ini 25, yang ini aja ya, 25.
Harusnya produksi tanggal 24 jam 4 sore. Kita klik ini. Produksi sekarang. Oke. Tunggu. Nah, ini mana tadi? Nah, ini sedang memproduksi ya. Dan ini workernya juga sedang merender ya. Render worker sedang bekerja, artinya ada proses yang sedang bekerja. Kita tinggal tunggu sampai produksinya selesai dan nanti dia akan otomatis pindah ke auto upload di sini. Sufi. Loading ya. Nah, sini ya, nanti akan pindah ke otomatis ke sini. Kemudian auto upload akan menguploadnya ke channel kita ya. Tapi workflow ini tidak perlu teman-teman pusingkan karena sudah otomatis ya. Teman-teman tinggal membuat jadwal dan menunggu, just it. Kita tunggu sampai selesai. Sudah 90%. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi sebenarnya saat ini dibuat, teman-teman tidak harus membuka Streamlive ya. Jadi dia akan otomatis bekerja sendiri tanpa harus kita pantau ya. Tanpa harus kita login atau tanpa harus kita pantengin terus di layar seperti ini, enggak. Dan ini sudah selesai diproduksi, kemudian nah ini mengupload, artinya sedang diupload ya. Kita tunggu. Oh ya, dan ini adalah penting untuk teman-teman bahwasanya footage yang sudah diproduksi akan dihapus otomatis oleh Streamlive ya. Jadi tidak akan ada konten berulang. Jadi konten footage yang sudah dipakai akan langsung otomatis dihapus. Kemudian sisa produksi yang sudah diproduksi juga dihapus. Jadi untuk storage teman-teman akan aman, clean dan clear ya. Kita tinggal tunggu. Ini sedang mengupload. Kita cek ke sini. Nah ini ya. Proses akan dimulai. Jadi proses upload sudah berjalan dari Streamlive menuju ke YouTube Studio ya, sesuai channel tujuan kita nih, Sufi Al-Habasyah, atau misal teman-teman sesuai channel tujuan masing-masing. Kita tunggu, biasanya butuh beberapa menit ya. Dan kita juga bisa mencek Cindy Library hasil produksinya ini. Dia ukurannya 3429,5 MB atau sekitar 3,4 GB, dan ini nanti akan terhapus otomatis ya. Di sini ada hasil produksi, ini nanti akan terhapus otomatis. Nah, saat upload sedang dimulai, teman-teman jangan klik hapus file ini ya, nanti uploadnya bisa gagal. Nah, di menu auto upload juga sudah muncul ya. Jadi alurnya adalah dari 4G, dia memproduksi video, kemudian dikirimkan ke auto upload baru mengupload ke YouTube seperti itu. Dan ini bisa kita pantau semuanya. Uploadnya sudah 49, 50%, ya 52%. Ini otomatis cukup cepat ya untuk ukuran server ini ya. Ini uploadnya sudah 90% dan kita menunggu sebentar lagi sampai 100%, kemudian kita cek di YouTube Studio. Oke, sudah hilang. Kita cek riwayat. Nah ini ya, statusnya selesai. Di 4G Studio juga kita cek riwayat produksi Sufi Al-Habasyah 3 yang tadi kita produksi ya. Sudah selesai, komplit ya. Kemudian di library kita cek hasil produksi sudah tidak ada, artinya sudah dihapus
Kemudian di sini juga sudah dihapus. Ya, oke. Nah, ini kita coba reload. Oke, sudah ya. Ini adalah sudah di upload selesai, proses segera dimulai. Biasanya YouTube memproses kualitas. Nah, ini ada SHD sampai HD. Tapi poin pentingnya adalah kita sudah berhasil untuk mengupload otomatis di Streamlive ke YouTube Studio beserta dengan judul, dan ini variabel judul yang kita tulis seperti ini, title otomatis berubah menjadi judulnya, kemudian deskripsi juga sesuai yang kita paste. Nah, kemudian di bawah sini, tag kita nggak pakai tag ya. Nah, kemudian sini proses segera dimulai, biasanya membutuhkan waktu 3 menit untuk YouTube mengakurasi kualitas video. Nah, namun di sini kita sudah ada nih ya, durasinya 1 jam. Jadi 20 list audio tadi menghasilkan 1 jam. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti dia akan loop otomatis sampai ke belakang, sampai audionya selesai ya. Jadi yang tadinya 20 detik footage kita berubah menjadi 1 jam. Ya. Kita cek sini saja. Nah, untuk kualitasnya juga masih tetap sesuai dengan footage yang kita buat. Footage yang saya buat ini adalah 1080p ya, atau HD 60 fps agar gambarnya tajam, dan ini hasilnya sama dengan footage yang kita upload. Oke, demikian untuk tutorial cara penggunaan 4G Studio, cukup panjang dan detail. Jika teman-teman ingin menggunakan 4G Studio ini ada di business plan ya, khusus business plan, karena memang membutuhkan resource yang cukup banyak, dan juga untuk otomasi banyak channel YouTube sangat memungkinkan ya. Jadi teman-teman tinggal koneksikan saja di channel center, kemudian tinggal pilih mau channel yang mana yang ingin diproduksi, seperti itu. Demikian dari saya, Syedul Munir. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau hubungi saya di WhatsApp di deskripsi. Terima kasih.